kabarnya semuanya selama seminggu ini ya? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kamu gimana nih Fik kabarnya? Aku baik-baik aja sih walaupun agak sibuk ya. Puji Tuhan ya benar banget. Kalau kamu? Aku juga sih puji Tuhan sama seminggu ini sibuk banget walaupun kegiatannya tuh kayaknya gak habis-habis gitu gak sih? Bener. Kalian gimana guys hari-hari kalian? Boleh nih cerita-cerita di ini ya, live di komen chat ya. Semoga semuanya baik-baik aja selalu dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Tuh banyak banget udah mulai ngechat nih, aku bisa lihat ya, aku bisa lihat dari sini tuh lihat. Excited banget sih teman-teman yang hari ini mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya kayaknya ada beberapa teman di sini yang belum kenal sama kita ya. Kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Betul banget. Oke, buat teman-teman yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Angel dan di sini aku ditemenin sama aku Revitia. Kalian bisa panggil aku Vika. Vika ya. Vika. Jadi teman-teman udah kenal kita semua ya. Iya, kita udah kenalan nih ya ceritanya. Aku mau tanya dulu dong, Vika. Ini kan kita udah mulai memasuki bulan-bulan awal November ya. Iya, masih awal banget kan. Betul. Nah, selama bulan Oktober kemarin tuh kita ngapain aja sih? Kayaknya cepet banget gak sih bulan Oktober cepet tuh ya? Kan? Cepet banget. Karena selama bulan kemarin itu Live Youth itu tuh buat acara yang keren-keren dari konten-konten mereka di semuanya tuh selama 1 bulan tuh. Iya, selama 1 bulan. Jadi kita ditemenin setiap minggunya Angel. Setiap minggu. Keren banget. Bener-bener memberkati kamu banget. Kamu nonton tuh semua kontennya setiap minggu itu? Puji Tuhan aku nonton. Kalau kamu? Puji Tuhan sih ya, walaupun nonton ada beberapa video yang aku skip sih, ada bolong-bolongnya lah ya. Biasa gitu. Guys, orang sibuk. Aduh, orang sibuk ya. Tapi teman-teman gimana nih? Apakah udah nonton semuanya kayak Vika atau bolong-bolong juga kayak aku? Boleh berkabar nih kita guys, biar kita tahu juga nih kalian. Dan kalau komen. Ada juga mungkin ya yang nonton full banget ya selama sebulan penuh itu. Keren ya. Boleh diceritain dong video mana yang menjadi favorit kalian selama bulan Oktober kemarin? Yang ngena banget dan bener banget. Tapi sih menurut aku semuanya sih bagus banget ya. Sangat berema ya buat kita. Betul, gitu. Tapi kayaknya bulan Oktober kemarin kamu masih ingat gak sih temanya tuh selama 1 bulan itu apa aja? Itu tentang apa tuh Angel? Real battle ya? Real battle. Aduh, aku agak lupa nih. Lupa ya, aku sih. Ya aku bulan lalu sih masih jadi MC-nya ya. Oh iya? Jadi masih ada ingat-ingatnya dikit lah. Keren banget nih Angel. Nah selama bulan Oktober kemarin kita itu membahas tentang real battle. Ya karena bulan kemarin itu kita memperingati Hari Nasional Youth ya. Betul, dalam sebulan itu ya. Iya bener banget. Nah kayaknya buat teman-teman di sini yang belum nonton atau mungkin yang lupa-lupa kayak mau flashback, mungkin lupa-lupa kayak aku nih ya. Tenang aja. Kita udah sediain cuplikannya, rangkuman dari acara-acaranya ya Angel. Betul banget, kayaknya selama bulan Oktober kemarin semuanya udah dirangkum. Jadi kalian tinggal duduk manis, tinggal nonton aja. Betul, udah ada dalam satu video. Ini dia cuplikannya. Gimana caranya supaya melepas sikap tidak enakan sama orang? Gimana caranya supaya nggak enakan sama orang? Kita lah. Firman-Mu kekuatanku, teguhkan jejak langkahku. Ku menyembah-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang setia. Gimana kan tadi banyaknya pada bergumul dari waktunya gitu. Oke, ngatur waktu. Gimana sih cara Mia atau strateginya gitu untuk bisa mengatur waktu, mengelola hidup gitu kan biar lebih efisien, gitu biar seimbang hidup. Justru itu battle aku. Oh gitu. Malah ditanya, oh ya. Kalau aku sekarang lagi sekolah offline ya. Terus aku harus pelayanan juga di gereja. Terus ada latihan-latihan gitu kan. Banyak tugas, ada jadi curhat nih. Gabung ke Live Youth, tetap join kalaupun di hari-hari paling malesnya pun tetap paksain buat ikut off cam lah, nggak apa-apa lah kalau sekarang lagi Zoom gitu. Karena komunitas itu bisa jadi tempat buat kalian pulang, bisa jadi tempat buat kalian karena ada mungkin cerita-cerita yang kita nggak bisa ceritain ke keluarga, tapi ke teman-teman kita bisa ceritain dengan lebih besar lagi. Menurutku purpose is bigger than the journey and what we have in mind gitu. Purpose itu lebih besar daripada apa yang kita punya, apa rencana yang sudah kita susun untuk diri kita sendiri. Dan untuk purposeku sendiri, it's very simple, mungkin sangat sederhana. Tapi I wanna bless nations with my talents gitu. Ini seru nih, ada 8 jawabannya.
kalian pasti tahu. Siap ya? Jangan tenang. Tarik napas. Oke, mantap. Tangan di belakang, siap. Pertanyaannya, tolong sebutkan siapa pendeta GSJ Bethlehem yang paling populer. Ini belum selesai nih, gimana nih? Juri. Jadi shalom dulu ya. Oke, habisnya selesai. Shalom dulu. Pastor Daniel Yosafat. Pastor Daniel Yosafat. Apakah ada jawabannya? Survei membuktikan. Nomor 2, superhero. Langsung. Thor. Oke, kaget jadinya. Oke, Thor. Apakah Thor? Survei membuktikan. Amin. Thor. Thor. Oke. Wah. Keren banget gak sih? Aku jadi ke flashback tau Angel. Nggak move on gitu gak sih dari video-videonya? BTW Angel, buat yang gak bisa move on atau yang kayak kamu nih belum lengkap nontonnya, ini tuh udah bisa ditonton full di YouTube-nya Live Youth. Di YouTube-nya Live Youth, semuanya betul. dari awal sampai akhir. Bener teman-teman. Jadi kalau kalian belum nonton boleh nih abis ini langsung ditonton. Tapi abis ibadah ini lah pastinya. Jangan sekarang ya, nanti kita gak ada nontonin gimana betul tuh banget. Gitu. Udah ada lah ya. Ya tapi Fik aku mau nanya dulu dong. Ini kan kita mau mulai ibadah dong ya. Iya ibadah. Kita gak mungkin cuma ngomong-ngomong aja ya. Betul. Aku mau tanya dong, minggu ini tema ibadah kita tuh apa sih? Nih aku kasih bocoran ya buat kamu boleh, dan teman-teman yang di rumah. Temanya adalah Just Do It. Just Do It ya. Kayak apa kan tuh? Yang cowok-cowok kayaknya juga ngasing gak ya? Jangan disebut ya. Aduh jangan, bahaya. Iya bener banget. Nah dibawanya sama siapa tuh kira-kira? Sama Gembala Live Kids Jo. Gembala Live Kids ya. Gak kenal ke siapa? Kayaknya harusnya sih yang baru naik sih masih hafal ya. Masih boleh dong dibocorin siapa tuh gembalanya? Siapa Tunjel? Kayak Ci-Evi Magdalena. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang belum kenal sama Ci-Evi adalah Gembala Live Kids. Nah daripada lama-lama lagi kita mulai ibadah hari ini, langsung aja kita masuk ke doa pembuka. Teman-teman mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu selama hari ini Tuhan. Sekarang kami sudah berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menyaksikan ibadah pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang berkati acara pada hari ini supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tuhan Yesus untuk teman-teman yang melayani hari ini dan yang menonton ibadah pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang sertai kami supaya kami bisa masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Daripada lama-lama lagi langsung aja kita masuk dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pujian penyembahan dan melanjutkan ke firman Tuhan. Selamat ibadah semuanya. Selamat ibadah. Hayut, mari sama-sama kita tinggikan Dia, sebab Dialah nama segala nama. Amin. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang berkuasa atas semesta, memerintah untuk selamanya. Seluruh bumi nyatakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Ku angkat tangan memuji nama Yesus yang mulia. Mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia. Mulia. Yesus nama segala nama. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang berkuasa atas semesta, memerintah untuk
untuk selamanya. Seluruh bumi nyatakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Ku angkat tangan memuji nama Yesus yang mulia, mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia, mulia. Yesus nama segala nama, nama segala nama. Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Ku angkat tangan memuji nama Yesus yang mulia, mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus mulia. Nama Yesus yang mulia, mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia, mulia. Yesus nama segala nama, nama segala nama, nama segala nama. Mari sama-sama kita satukan hati, kita datang ke hadapannya, kita sembah Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Suaramu yang penuh kasih lingkupi seluruh jiwaku, langkahku, Kau yang teguhkan, karena Kau genggam erat tanganku.
Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kasih setiamu Yesus, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Shalom Next Gen, puji nama Tuhan. Hari ini ada kesempatan yang begitu luar biasa untuk Kak Evi bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang mempunyai potensi yang Tuhan berikan, dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu akan membangun kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Yuk, sebelum kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur sebab kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu. Setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan hari ini akan mengubahkan pola pikir kami. Bahkan kami akan mengambil satu komitmen untuk kami benar-benar bisa menggunakan setiap kepercayaan, terutama untuk setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengisinya dengan hal yang positif, yang itu dapat membangun kehidupan kami, membangun masa depan kami, dan tidak ada waktu yang dapat kami berikan, dapat kami lakukan, dapat kami isi dengan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, berikan hamba hikmat, mampukan hamba untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ini dengan kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah mengenai just do it. Just do it. Kalau kita mendengarkan kata just do it, itu bukan sesuatu yang asing di telinga kita.
Just Do It ini merupakan satu slogan dari salah satu brand sport yang sangat terkenal dan artinya adalah lakukan saja. Slogan ini menyatakan bagaimana sebagai anak-anak muda, khususnya kalian next gen ya, young gen yang begitu luar biasa, kalian mempunyai potensi yang begitu luar biasa, bagaimana kalian berani untuk melakukan hal-hal yang positif untuk membangun kehidupan kalian dan itu dilakukan segera tanpa menunda-nunda waktu. Sebab ketika kalian menunda waktu ataupun kalian tidak menunda waktu, itu akan menjadi budaya di dalam kehidupan kalian. Bagaimana kehidupan kalian nantinya untuk dapat menghargai atau dapat menggunakan waktu dengan baik dan benar, sehingga melalui setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, kalian akan menjadi anak-anak muda yang benar-benar berpotensi, atau kalian hanya begitu-begitu saja, itu tergantung dalam kehidupan kalian masing-masing pribadi. Sebab di dalam kehidupan setiap manusia, baik itu Kak Evi ataupun kalian secara pribadi ataupun semua orang yang ada di muka bumi ini, Tuhan ciptakan kita dan Tuhan memberikan kepada kita waktu yang sama, tidak ada yang berbeda. Dalam satu hari kita diberikan waktu 24 jam. Baik orang yang sukses maupun orang yang tidak sukses, masing-masing diberikan waktu 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mengelola setiap waktu itu dengan baik dan benar. Sebab kedua-duanya ini tidak dapat dipisahkan. Kesuksesan ataupun kegagalan itu tidak dapat dipisahkan dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup itu sangat singkat. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, pada kenyataannya hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu artinya firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini tidak begitu lama. Kalau kita mengatakan, Cik atau Kak Evi, aku mau loh hidupku berumur panjang. Iya, semua pasti mau. Kak Evi juga mau berumur panjang. Sampai berapa coba? Kalau kalian ditanya sampai mau umur berapa? 90 tahun? Atau 100 tahun? Atau 80 dah? 80 tahun? Bukankah itu menunjukkan satu waktu ketika kalian menuju di angka yang kalian tuju, pada akhirnya kalian akan kembali kepada Tuhan. Kalian tidak akan ada lagi di dalam dunia ini. Itu artinya betapa singkatnya kehidupan kita yang ada di dalam muka bumi ini. Sebab tidak ada satupun yang kekal di dalam dunia ini. Kekekalan itu ketika kita meninggalkan dunia ini dan kita bertemu dengan Bapa di surga, itulah kehidupan kekal yang sesungguhnya. Nah, ketika kita tahu bahwa hidup kita itu tidak kekal dan begitu singkat kehidupan kita, biarlah setiap apa yang Tuhan percayakan saat ini di dalam kehidupan kalian, baik itu potensi kalian, baik itu kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian, kalian mampu mengembangkannya dengan waktu yang Tuhan berikan. Sebab waktu itu tidak dapat diputar kembali. Contoh nih, kalau kalian suka minum es teh. Nah, kalau kita butuh es, kita bisa ambil di kulkas, bener nggak? Kita ambil di kulkas. Tapi kalau kita nggak mau pakai es itu di hari ini atau di hari yang kita butuhkan, kita bisa simpen, kita bisa pakai es batu itu nanti kalau kita memang perlukan. Tapi waktu nggak seperti itu. Kalian mau pakai dengan hal-hal yang baik ataupun hal yang buruk, atau kalian tidak melakukan apa-apa sekalipun, waktu akan cepat berlalu. Dia akan berlalu begitu saja. Nah, sekarang keputusan ada di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Hanya orang-orang yang bijaksanalah yang mampu mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan
Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya, bukan hanya dipercaya oleh Tuhan, tetapi hasilnya pun kita bisa menikmatinya. Dengan kemampuan kita untuk bisa mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan, kita akan sedang mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang, mempersiapkan hal-hal yang besar, mengisi hal-hal yang positif yang itu bisa membangun kehidupan kalian secara pribadi. Nah, terus bagaimana Kak caranya supaya saya tidak membuang-buang waktu, supaya saya bisa mengisi setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan benar? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi adalah jangan menunda tanggung jawab yang dipercayakan di dalam kehidupan kalian. Cici ulang ya. Jangan menunda tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan kalian. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jadilah orang yang bijaksana. Orang yang tidak pernah menunda-nunda setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kalian. Mengerti prioritas. Contohnya apa Kak Evi? Kalau kalian masih sekolah, otomatis secara kalau kita ngomongin prioritas, masing-masing orang itu mempunyai prioritas yang berbeda. Tetapi kalau kita melihat atau Kak Evi dapat mengatakan ketika kalian masih usia-usia sekolah, kalian masih usia-usia menempuh pendidikan, hal yang paling utama, prioritas utama di dalam kehidupan kalian, bagaimana kalian tidak pernah menunda-nunda waktu atau membuang waktu untuk mengisi hari-hari kalian hanya untuk main games contohnya. Tapi kalian tahu tuh prioritas kalian. Mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh guru kalian. Mengerjakan PR. Ada tugas-tugas yang jangan dipending, jangan males-malesan. Karena kondisi pandemi semuanya kalian lakukan di rumah. Mari terus bangun disiplin diri kalian. Bagaimana kalian menjadi anak-anak muda yang begitu luar biasa. Sebenarnya potensi kalian itu begitu luar biasa. Mari jangan pernah tunda-tunda waktu untuk mengerjakan tugas. Karena itu akan menjadi budaya dalam kehidupan kalian nantinya. Keterbiasaan kalian. Ketika nanti kalian sudah gak sekolah, kalian akan terbiasa gak akan pernah menunda-nunda waktu untuk hal-hal yang perlu kalian lakukan dan memang itu tanggung jawab kalian. Atau mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kalian di rumah. Membersihkan rumah mungkin. Atau ada les-les yang mungkin kalian harus ikuti. Untuk apa? Supaya semakin kalian cerdas, kalian semakin pintar, kalian semakin mengerti apa yang kalian pelajari di sekolah. Ketika kalian membuang waktu, pasti ada hal-hal yang istilahnya sayang amat ya. Kalau kalian contoh mengerjakan PR, ntar aja dah masih banyak waktu. Tapi begitu mendekati deadline untuk ngumpulin, kalian pasti akan lebih asal-asalan. Yang penting cepat selesai, yang penting cepat ngumpulin. Padahal kalau kalian bisa mengatur waktu kalian untuk fokus dengan tanggung jawab kalian di sekolah, tanggung jawab kalian di rumah, kalian pasti akan bisa memberikan sesuatu yang lebih maksimal. Kalian bisa mengerjakannya lebih maksimal. Bagaimana dengan WPDA kalian dan ibadah? Apakah kalian juga menunda? Itu prioritas loh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. WPDA itu sangat penting. Karena melalui WPDA, hidup kita tidak hanya memikirkan masa depan kita, cita-cita kita yang ingin kita capai, atau hal-hal yang ingin kita bangun untuk masa depan kita, tetapi kita pun harus memprioritaskan bagaimana kehidupan rohani kita semakin dibentuk. Sebab kesuksesan tanpa karakter itu sia-sia. Oleh karena itu, jangan tunda WPDA ataupun ibadah kalian. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Firman Tuhan mengatakan begini, dan Paulus menulis, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus mengingatkan
ingatkan di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bahwa hari-hari ini jahat, pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalian hidup di dalam kebenaran firman. Sebab ada begitu banyak hal yang bisa menarik perhatian kita untuk kita bisa menjauh daripada Tuhan, untuk kita bisa hidup dan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar atau orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai hubungan yang kuat di dalam Tuhan, kita bisa terseret. Kita bisa mengikuti arus dunia. Bagaimana internet itu begitu mudah kita akses. Bagaimana game-game sekarang begitu mudah untuk kita akses. Dengan pandemik ini, teknologi yang begitu canggih, teknologi dan segala hal yang begitu berkembang dengan pesat, yang itu kalian bisa nikmati di masa yang sekarang ini. Kalau Kak Evi dulu, mana ada ngomongin internet. Zaman Kak Evi kalau punya HP itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kali ini kalian bukan cuma punya HP, tapi kalian udah ngerti gimana caranya untuk mengakses hal-hal yang di luar, informasi-informasi yang bisa kalian dengarkan, sekalipun itu informasinya ada di luar negeri sekalipun. Games-games yang begitu luar biasa. Zaman Kak Evi mana ada games-games seperti sekarang ini, PUBG, apa aja tuh, FF. Banyak sekali games-games yang begitu luar biasa. Hal-hal itulah yang bisa menyeret kehidupan kalian sebagai anak-anak muda yang sebenarnya Tuhan percayakan potensi yang begitu luar biasa. Dan kalau kalian tidak ngeh atau tidak aware dengan keadaan kalian, kalian lama-kelamaan bisa semakin jauh daripada Tuhan. Sebab letak kekuatan kita ketika kita membangun kehidupan kita, ketika kita mau meraih mimpi kita, meraih masa depan kita. Tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Sebab keberhasilan berasal daripada Tuhan. Kalian hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian atau tanggung jawab kalian dengan sungguh-sungguh. Selebihnya Tuhanlah yang akan memberikan keberhasilan. Sebagai anak-anak muda, gali potensimu, cari potensimu. Supaya apa? Ketika engkau menemukan potensi yang Tuhan taruh, talenta yang Tuhan taruh, engkau akan terus menggunakan setiap waktu ini dengan baik dan benar. Engkau mengembangkan kehidupanmu sehingga masa depan itu benar-benar Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap prioritas Kak Evi dengan prioritas kalian pasti berbeda. Karena apa? Kak Evi sudah gak sekolah. Kak Evi gak lagi dituntut untuk belajar dalam arti belajar duduk di bangku sekolah, mengerjakan PR. Tetapi ada prioritas-prioritas yang harus Kak Evi ketahui untuk Kak Evi secara pribadi. Supaya apa? Kalau Kak Evi tahu prioritas Kak Evi akan menggunakan setiap waktu dengan maksimal. Begitu pula dengan kehidupan kalian. Setiap kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian jangan pernah disia-siakan. Pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, hari-hari ini jahat. Sepertinya kalian cuma main game. Sepertinya kalian cuma enjoy. Kalian mengisi waktu kalian. Tetapi kalau kalian tidak mendisiplin diri kalian, tidak lagi tahu prioritas yang harus kalian lakukan, kalian bisa terseret. Kalian tidak lagi tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mengisi waktu-waktu kalian dengan baik dan benar. Hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan bersama-sama adalah ketika kalian tahu prioritas kalian ngerti apa yang harus kalian lakukan. Yang kedua, mungkin kalian berpikir, gimana ya caranya supaya aku tahu prioritasku? Apa yang harus aku lakukan? Ketika aku buka mata, aku mesti ngapain ya? Yang kedua adalah belajar membuat schedule atau perencanaan secara tertulis. Itu perlu nggak sih Kak Evi? Perlu. Kalau buat kalian yang masih bingung apa prioritas kalian. Prioritas kalian bukan cuma sekedar kalau kalian pelajar hari ini, kalian memang harus belajar.
harus mengerjakan tugas-tugas. Kalian harus tepat waktu mengumpulkannya, belajar sungguh-sungguh. Bagaimana kalian juga ketika kalian ada di komunitas, kalian bisa mengisi waktu kalian untuk WPDA, datang kepada Tuhan, bangun hubungan Tuhan dengan Tuhan sungguh-sungguh, beribadah tepat waktu, enggak nunda-nunda waktu. Sekalipun cuman online, tetapi kalian belajar untuk tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Yuk ibadah ya, jam sekian, jam 9 atau jam 10. Sekarang jam ibadah, kita akan ibadah gabungan ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Itu akan membangun dan membantu kalian untuk menjadi orang-orang yang mendisiplin hidup kalian. Buat schedule. Kalau kalian nggak tahu atau perlu bantuan dari orang-orang yang mungkin dari orang tua kalian atau bimbingan dari kakak rohani kalian, tanya sama mereka. Kak, karena masing-masing kalian pasti juga kalau kita ngomongin talenta, untuk ngembangin talenta dan kemampuan kalian, mengetahui calling kalian sekalipun, itu masing-masing berbeda sekalipun kalian sama-sama pelajar. Sama-sama pelajar, kalian punya tanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas-tugas di sekolah. Kalian nurut, kalian juga harus mengumpulkan tugas-tugas dengan benar. Atau tugas-tugas di rumah pun kalian juga berbeda setiap masing-masing kalian. Dan ketika kalian tanya sama orang-orang atau orang tua kalian atau kakak-kakak pembina kalian, kalian bisa terbantu. Apa ya kira-kira ya schedule apa yang harus aku miliki ya. Contoh nih, ini contoh secara umum, tetapi kalian bisa mendapatkan satu bayangan. Contoh, wah aku bangun pagi, aku mesti tulis nih, aku mesti mandi, aku mesti makan, aku sekolah, waktunya setelah sekolah, aku istirahat sebentar, kemudian ada waktu untuk belajar, waktu untuk me time ada nggak? Boleh, me time boleh, nggak ada yang ngelarang untuk kita me time. Me time itu dalam arti kita punya waktu untuk kita santai. Kita punya waktu mungkin untuk ada di tengah-tengah komunitas, ketemu sama teman-teman mungkin sekalipun via call atau sekalipun via video call, melalui Zoom sekalipun. Kemudian waktu untuk ngobrol dengan orang tua itu juga prioritas loh. Kalian mesti ingat bahwa membangun hubungan dengan orang tua itu tetap itu penting. Karena apa? Melalui hubungan kita, kedekatan kita dengan orang tua, kita bisa dibimbing. Orang tua dapat mengarahkan kalau kita salah, orang tua dapat mengarahkan kita. Kemudian setelah ngobrol sama orang tua, wah aku mesti catat nih WPDA. Jangan lupa, ada yang WPDA pagi, ada yang WPDA di malam hari sebelum mereka tidur. Apakah itu salah? Enggak salah. Yang penting kalian ngerti prioritasnya. Kalian ngerti caranya ngisi waktu dengan baik dan benar. Caranya ngisi waktu nggak terbuang dengan sia-sia, nggak main games melulu, nggak ngobrol melulu, atau malah aku hari-hari ini lebih suka dah cuman tiduran melulu, habis sekolah udah dah males saya mikirin yang lainnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi itu pilihan di tangan kita, pilihan di tangan kalian. Kemudian apalagi? Setelah BPDA, wah di jam-jam di hari tertentu aku mesti ibadah secara komunal, secara bersama-sama, sekalipun itu online. Itu contoh-contoh. Mungkin ada juga di schedule itu kalian sisipkan, mungkin kalian sedang menggali kemampuan kalian main musik, atau kalian sedang menggali kemampuan kalian. Di usia-usia kalian ada mereka yang mempunyai bisnis. Ada nggak? Ada zaman sekarang. Banyak sekali mereka punya bisnis online. Salah nggak? Nggak salah, nggak ada yang salah. Selama itu membangun kehidupan kalian, selama itu hal-hal yang positif, yang menghasilkan hal-hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan kalian, nggak ada yang salah. Selama kalian bisa mengatur waktu. Nah, ketika kalian belajar untuk menggunakan atau mulai membuat schedule, itu bisa membantu kalian untuk kalian mengerti hari ini saya ngisi waktu untuk apa ya. Tapi ingat, yang diperlukan bukan cuma sekedar schedule ya, atau kita sudah menulis secara terperinci hari ini aku mau ngapain, udah tertulis. Tetapi lebih daripada itu, di dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan, sertakan Tuhan. Minta Tuhan pimpin.
Minta Tuhan berikan hikmat. Supaya apa? Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, itu benar-benar dapat membangun kehidupan kalian. Jangan buang waktu, karena waktu tidak pernah kembali. Kalau kita mau pakai es batu, sewaktu-waktu kita bisa ambil dari kulkas. Tapi kalau kita menggunakan waktu dan kita nggak mau menggunakan waktu, kita nggak bisa simpan waktu itu. Engkau mau sungguh-sungguh menggunakan waktu ataupun engkau tidak mau sungguh-sungguh menggunakan waktu dalam kehidupanmu, waktu itu akan cepat berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali. Dan pada akhirnya, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki semangat untuk tetap mengerjakan tanggung jawab tanpa harus menunda. Buat perencanaan untuk membantu kalian mengerti prioritas dan bisa menggunakan waktu dengan tepat. Terlebih, ketika semua waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, jadikan Tuhan pusat kehidupan kalian. WPDA dan ibadah adalah prioritas dalam kehidupanmu. Supaya apa? Engkau bukan hanya membangun masa depanmu, mencapai cita-citamu, tetapi engkau sedang membangun karaktermu, membangun kehidupan kerohanianmu untuk menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh, untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa ketika engkau mengenal Tuhan. Ketika engkau suatu saat nanti kesuksesan yang engkau capai ketika engkau meraih yang namanya mimpimu, engkau meraih kesuksesan, engkau mendapatkan keuangan secara pribadi, ada tantangan, ada rintangan, engkau tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini ketika kita berbicara tentang kesuksesan, kalian memang belum mungkin ada di antara kalian yang sudah mendapatkan penghasilan dari usaha online kalian. Atau mungkin kalian saat ini hanya benar-benar menjadi pelajar, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk mengisi kehidupan kalian, belajar sungguh-sungguh, kalian mengembangkan potensi kalian. Kesuksesan kalian adalah bagaimana kalian menjadi anak-anak muda yang bisa menggunakan waktu dengan baik dan benar. Dan itu bisa membuat kalian menjadi anak-anak yang bisa membangun kedisiplinan di dalam kehidupan kalian, dan pada akhirnya itu akan menjadi budaya untuk di masa yang akan datang. Ketika kalian nanti kelak, hari lepas hari, kalian mulai kuliah, kalian mulai bekerja, kalian mulai menikah, kalian sudah tidak terbiasa untuk menunda-nunda waktu. Just do it. Lakukan sekarang apa yang bisa kalian lakukan. Hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun kehidupan kalian, membangun kerohanian kalian. Jangan pernah tunda-tunda waktu. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa waktu itu cepat berlalu. Waktu itu cepat berlalu seperti uap. Dan ingat, orang-orang yang bijaksanalah yang akan bisa menggunakan waktu-waktu dengan baik. Jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Jangan pernah tunda-tunda waktu. Jangan pernah tunda-tunda setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kalian. Jangan tunda-tunda WPDA dan ibadah kalian. Terus pergunakan waktu ini untuk membangun hidup kalian. Melalui kehidupan kalian, nama Tuhan dipermuliakan dan kalian akan menjadi orang-orang muda yang berpotensi, yang bukan hanya sekedar membangun kehidupan kalian secara pribadi, dan pada akhirnya nanti kalian pun bisa membangun generasi di bawah kalian untuk menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mengelola waktu dengan baik dan benar dan melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini, tetapi Kak Evi berdoa supaya firman ini dapat berbicara secara langsung dalam kehidupan kalian. Kalian menjadi pelaku firman dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kalian semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih pada hari ini hamba berhenti berbicara, tetapi kembali firman-Mu kembali dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi, Engkau nyatakan diri-Mu secara pribadi, bagaimana mereka mempunyai komitmen untuk
Menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah membuang-buang waktu yang Tuhan percayakan. Sebab waktu ini begitu singkat Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa, biarlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang bijaksana, bisa menggunakan setiap bisa menggunakan setiap kepercayaan, tanggung jawab mereka untuk mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang sia-sia, tetapi mereka akan membangun kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, mereka akan membangun kehidupan mereka dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Hamba berdoa memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka, sekolah mereka yang saat ini sedang mereka jalani, apapun yang mereka hadapi saat ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah sumber segala sesuatu, sumber jawaban di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan jadikan mereka Tuhan anak-anak yang takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Wah, puji Tuhan ya, sangat memberkati banget firman Tuhan pada hari ini. Betul-betul, dan firman-Nya Angel ini tuh menurut aku nih bakal relate banget nih sama teman-teman yang di rumah. Betul banget. Apalagi aku juga akhir-akhir ini relate banget. Gimana tuh Dan ceritanya? juga aku tuh kayak merasa selama firman Tuhan ini aku benar-benar sangat mengintrospeksi diri banget. Iya, kenapa Apa aku udah menggunakan waktu dengan baik atau benar gitu. Bener banget. Dan aku suka banget tadi tentang dibahas tentang setiap manusia itu dikasih waktu 24 jam sehari itu rata. Bener Gak ada yang 1 28 jam, yang 1 4 jam itu enggak. Nggak ada ya, semuanya Jadi, sama rata ya, Tuhan tuh jadi ngasih sama rata. Gak ada alasan buat kita untuk gak sampai dengan kesuksesan dan tujuan kita. Bener banget. Kalau dia bisa sukses, kenapa kita nggak bisa? Iya, walaupun sebenarnya sukses itu sebenarnya tergantung ya dan beda-beda. Iya, Cuman introspeksi diri, jangan-jangan kita stuck di proses ini gara-gara kita yang gak memanfaatkan waktu dengan bijak. Bener banget teman-teman. Dan dari hikmat Tuhan gitu. Bener jadinya. banget. Kayak Tapi gitu, Jo. keren banget ya berarti ya, firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati kita banget ya. Betul. Kalau kamu kira-kira ada yang mau dibagiin gak nih ke teman-teman yang di rumah? Mau ngasih kutipan aja ya Iya, tentang apa waktu. tuh, Jo? Nah, kutipannya itu, berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat di mana kamu ingin berubah, waktu tak lagi engkau punya. Wah, keren banget ya, ini Oh mellow my God. banget ya kutipannya ya. Harus buat kita teman-teman. jadiin note ya. Iya, dalam benar kehidupan banget di kita. kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sekali-sekalinya membuang waktu dengan sia-sia. Betul. Karena waktu nggak bisa diulang. Bener ya. banget. Kalau bisa ngulangin waktu, kita udah ulangin dari lama kali ya. bener banget Betul. Oh ya teman-teman, sekarang kita bakal masuk nih Jel ke dalam pengumuman. Nah yang pertama nih apa nih Jel? Yang pertama aku mau menginfokan buat teman-teman yang baru bergabung di live dan belum mempunyai komunitas untuk join live, langsung aja bergabung di live supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh menjadi anak-anak terang bagi dunia. Ya. Yang kedua apa lagi tuh? Dan nanti yang kedua nih Angel, dan kita akan bertemu lagi nih di ibadah gabungan Natal Youth di bulan Desember. Jadi langsung temanya Natal nih, keren ibadah banget gabungan ya. kita Bener spesial. banget, spesial banget. Nah ini di tanggal 18 Desember teman-teman, dicatat ya harinya. Ya betul. Iya. Nah, buat tempat nanti akan langsung diinfokan di via Instagram @LifeYouthBethlehem dan via Leader Life Group ya, benar ya? Iya, jadi jangan lupa nih kalian untuk follow Instagram. Betul banget. Di @LifeYouthBethlehem karena di sana nanti bakal ada banyak info-info dan pokoknya Semuanya ya, oke. up to date banget lah di Up to sana date banget ya, oke, tentang bener live banget. kita ini gitu. Oke deh, teman-teman gak berasa kita udah ada di akhir acara. Akhir ibadah ya. Ini bener udah di banget. akhir ibadah, gak kerasa banget ya. Perasaan tadi kita kayak baru mulai, sekarang Baru mulai itu udahan. sudah beres aja gitu ya tiba-tiba. Iya. Oke, daripada Oke lama-lama deh. lagi langsung kita aja doa penutup ya. Doa penutup dan doa berkat kita pada hari ini akan disampaikan oleh Kanilam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Evi. Mari sama-sama kita belajar menghitung hari-hari kita sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kami semua. Kami berdoa Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan itu memimpin kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan membangun kehidupan kami. Biar melalui kehidupan kami ada banyak orang yang mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, dimanapun
dimanapun kami berada. Berkati juga setiap tim yang sudah melayani. Tuhan berikan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita di dalam hati mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, sekolah mereka, usaha mereka. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Teman-teman youth yang terkasih, mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, teman-teman youth yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, serta cinta kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Terbesar